Mega proyek kilang terintegrasi atau Refinery Development Master Plan Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur merupakan kilang minyak terbesar di Indonesia. RDMP ini mampu menghasilkan 360.000 barel per hari dan berpotensi menghemat devisa sekitar 60 triliun rupiah. Lalu bagaimana sistem kerja dari RDMP Balikpapan dan sebesar apa perannya dalam mencapai target ketahanan energi nasional? Kami akan membahasnya bersama dengan VP Corporate Communication Pertamina, Bapak Muhammad Baron. Selamat pagi, Pak Baron. Selamat pagi, Pak salam Baron, sehat kalau buat kita semua, kita Mbak. dengar di keterangan dari Presiden Prabowo, targetnya tidak ada lagi antrian LPG dan juga BBM setelah dioperasikannya RDMP di Balikpapan. Artinya RDMP Balikpapan ini memiliki posisi yang strategis, Pak. Memang hasil dari RDMP Balikpapan ini bagaimana terhadap domestik kita? Produknya langsung menjadi BBM dan LPG atau seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Saya akan menceritakan bagaimana RDMP ini berperan penting menjadi tonggak sejarah dari pembangunan energi migas di Indonesia. Bahwa kita berharap dengan RDMP ini terjadi perkuatan kemandirian energi dan industri migas di nasional sesuai dengan Cita Presiden Republik Indonesia poin 2 dan poin 5. RDMP ini merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan nilai proyek 123 triliun. Dikerjakan oleh anak usaha kami, yaitu PT Kilang Pertamina Balikpapan. Seperti disampaikan tadi, kita akan meningkatkan kemampuan dari kilang ini dari 260.000 barrel per day menjadi 360.000 per day. Ini kapasitas yang akan mampu dilaksanakan oleh kilang RDMP Balikpapan ini. Dan juga meningkatkan indeks kompleksitas kilang naik dari 3,7 menjadi 8. Ini menunjukkan bagaimana kemampuan teknologi dari kilang ini untuk memberikan nilai produk yang bernilai lebih baik dan ramah lingkungan. Sehingga produk-produknya nanti akan setara dengan Euro 5. Dan dalam proyek ini kami juga membuat 24.000 tenaga kerja yang akan aktif di dalam masa konstruksi dan 2.000 pada saat operasionalnya. Dan ini merupakan kontribusi dari Pertamina kepada bangsa yang kita akan laksanakan sepanjang puluhan tahun ke depan, bagaimana proyek ini mampu memberikan kontribusi terbaik buat bangsa. Demikian, Mbak. Iya, Pak Baron, kita juga akan melihat bagaimana dari jangka menengah dan juga jangka panjangnya. Untuk kilang di Balikpapan ini memang nanti hanya untuk domestik atau dalam rancangannya sudah ada pikiran, Pak, ke depannya nanti produknya bisa diekspor juga, Pak? Baik, sampai dengan saat ini kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang konsumsinya cukup besar, kita berharap dengan peningkatan ini, dengan kemampuan tangki yang kapasitasnya menjadi tambah besar, kemampuan pelayanan kita di masyarakat juga semakin baik nanti ke depan, kita berharap produksi kita ini akan dipergunakan untuk maksimal untuk masyarakat dan bangsa kita ini. Terutama kilang Balikpapan menjadi tonggak dan sentral dari distribusi energi di Indonesia bagian timur, Mbak. Ini artinya menjadi salah satu upaya untuk mencapai target swasembada energi. Pak, untuk pengoperasian dan juga nanti realisasi dari fase utama ataupun nanti selanjutnya dari kilang Balikpapan ini, sebetulnya sudah adakah, Pak, hitung-hitungan bagaimana terhadap penurunan ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM? Iya, dengan beroperasi nanti kilang Balikpapan, maka akan ada peningkatan produksi dari gasolin, diesel, aftur, dan LPG. Peningkatan ini mengakibatkan kita akan melaksanakan pengurangan impor di kemudian hari. Dan seperti disampaikan di awal tadi, ada potensi pengurangan nilai impor sebesar 68 triliun dengan 4 produk tadi yang kita bisa produksikan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan nasional. Iya, Pak Baron, salah satunya ini tidak hanya swasembada energi, tapi juga bagaimana ketahanan energi. Yang mana kita ketahui bersama kalau minyak mentah dunia harganya bergejolak dikit, ini turut mempengaruhi kita, Pak. Nah, dengan adanya beroperasinya kilang di Balikpapan ini, seberapa besar kerentanan kita, Pak, terhadap harga minyak mentah dunia seperti itu, Pak? Baik, Mbak. Jadi yang kita ketahui bahwa proyek ini adalah proyek yang terintegrasi. Kita berharap dengan proyek yang terintegrasi ini kita mampu memberikan ketahanan energi yang lebih baik.
Bagaimana proyek ini bisa berjalan? Pertama, RDMP ini akan mendapatkan energi yang lebih baik ramah lingkungan, yaitu dari gas yang akan dialiri dari Hmm. Pertamina Hulu melalui pipa gas Senipah Balikpapan. Kemudian dari proses RDMP-nya sendiri kita memperkuat. Tadi telah disampaikan bagaimana ketahanan energi. Kita punya tangki penyimpanan minyak mentah. Lawe-lawe yang semula 7 kali 800.000 barrel, kita membuat dua tangki besar ukuran raksasa dengan kapasitas masing-masing 1 juta barrel. Yang Hmm. ini akan menambah ketahanan energi nasional. Hmm. Untuk mendapatkan itu lawe-lawe ini, maka kita membuatkan pipa transfer 20 kilometer sehingga kita memiliki sarana tambat SPM dengan Hmm. kapasitas 360.000 DWT untuk menampung kapal-kapal besar Hmm. yang akan bersandar di sana dan minyaknya bisa ditampung di lawe-lawe. Dan ini disampaikan ke RDMP dan setelah diolah kita memiliki TBBM baru yaitu TBBM Tanjung Batu yang nanti akan menyalurkan ke Indonesia bagian timur maupun ke wilayah lainnya. Ini ketahanan energi yang kita harapkan bisa menjaga kekuatan nasional terkait dengan energi, Mbak. Menarik Pak, terkait dengan kawasan Indonesia Timur, apakah kilang ini juga menjadi salah satu tulang punggung suplai BBM di Indonesia Timur begitu Pak? Benar. Kilang ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Seperti kita ketahui, Kota Balikpapan terbentuk dengan industri migas mulai tahun 1800-an. Jadi ini kilang sudah memiliki sejarah lebih dari 1 abad yang menjadi tulang punggung atas distribusi energi di Indonesia Timur. Seperti kita ketahui, Indonesia Timur mulai dari Sulawesi, Papua, Maluku membutuhkan energi dan distribusi dari Balikpapan merupakan lokasi sentral yang bisa mendistribusikan energi tersebut. Baik, Pak Baron, untuk pada pengoperasian di fase awal ini, apakah ada penyesuaian produksi atau distribusi BBM nasional pada fase awal? Seperti kita ketahui, fase awal ini adalah terbentuknya infrastruktur. Infrastrukturnya ini sudah terbentuk mulai dari tadi pipa yang menyalurkan gas sampai dengan tangki penyimpanan sehingga kita bisa menampung lebih banyak minyak dan dalam fase awal ini distribusi energi melalui LPG yang sudah mulai berjalan, sudah mulai kita bisa salurkan kepada masyarakat. Dan TBBM Tanjung Batu sudah mulai beroperasi sehingga distribusi akan lebih mudah penyalurannya ke daerah-daerah yang membutuhkan nantinya. Pak Baron, tentunya kami juga ingin tahu Pak, keunggulan dari kilang Pertamina yang berada di Balikpapan ini Pak. Dari sisi teknologi kalau kita bandingkan dengan existing lainnya, apa yang menjadi pembeda Pak? Baik, terima kasih Mbak. Pertama di RDMP Balikpapan, selain tadi sudah saya sampaikan bagaimana gas yang kita pergunakan sebagai energi utama di RDMP Balikpapan adalah mempergunakan energi yang ramah lingkungan. Di dalam fasilitasnya sendiri, kita mengoperasikan pertama adalah peningkatan dari kapasitas unit penyulingan. CDU-nya ini adalah yang meningkatkan dari 260.000 barrel per day menjadi 360.000 barrel per day. Kemudian di dalamnya ada steam generation. Ini meningkatkan dari tenaga listrik 3 kali lipat. Tiga kali lipat untuk menggerakkan gas turbin yang beroperasi menggerakkan kilang tersebut. Kemudian ada water treatment. Water treatment ini dengan kapasitas kurang lebih 3.500 meter kubik per jam bisa mencukupi operasional kilang. Dan ditambah lagi dengan LPG treater dan yang paling utama adalah RFCC yaitu residual fluid catalytic cracking yang bisa membentuk produk-produk bernilai tinggi lainnya yang ini akan menjadi campuran untuk BBM sehingga bisa menjadi Euro 5 tersebut. Ini kecanggihan yang dimiliki oleh kilang Balikpapan sehingga menjadi indeks 8 tersebut. Pak, tapi dengan beroperasinya kilang di Balikpapan, apakah ini juga lebih fleksibel terhadap berbagai jenis minyak mentah termasuk crude oil yang impor Pak? Benar, dengan fasilitas yang kita bangun ini, kita akan lebih mudah menerima
tipe crude yang akan bisa masuk ke kilang Balikpapan. Ini salah satu hal yang menjadi concern kami, bagaimana kita bisa mendapatkan minyak-minyak yang bisa diolah di kilang-kilang di Balikpapan, yang tentu pertama kali kita prioritaskan adalah produk dalam negeri, baru kita ke produk dari sumber-sumber lainnya. Pak Baron, tentu kita melihat bagaimana Indonesia sendiri beberapa tahun terakhir juga berkomitmen dalam transisi energi dan juga target net zero emission. Bagaimana RDMP Balikpapan ini bisa selaras dengan komitmen Pertamina dan juga Indonesia sendiri terhadap transisi energi, Pak? Iya, seperti kita ketahui bahwa di dalam kegiatan RDMP Balikpapan, kualitas Euro 5 ini adalah kualitas yang ramah lingkungan. Kita berharap ke depan dengan penggunaan kualitas BMI yang baik itu mendukung kualitas lingkungan yang baik juga. Selain itu, kita juga memanfaatkan gas sebagai penggerak dari kilang ini. Jadi gas yang kami dapatkan dari hulu itu kami jadikan sumber utama penggerak energi di dalam kilang, sehingga dua hal ini mulai dari energi yang masuk sampai dengan produk yang ramah lingkungan mendukung transisi energi yang mendukung lingkungan yang lebih baik di kemudian hari, Mbak. Pak Baron, terakhir Pak, bagaimana dari sisi ekonomi daerah? Karena tadi juga sudah disinggung terkait dengan Indonesia Timur, Pak. Kami juga ingin tahu, sudah adakah hitung-hitungan dari pemerintah dan juga dari Pertamina bagaimana kontribusi RDMP Balikpapan terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga pertumbuhan ekonomi domestik dan juga di daerah itu sendiri? Baik, pada masa konstruksi kita memanfaatkan 24.000 tenaga kerja. Jadi ini kemarin pada saat konstruksi sedang berjalan ada 24.000 tenaga kerja yang tentunya ini adalah warga masyarakat, anak bangsa yang memberikan kontribusi menjadikan tonggak sejarah pembangunan RDMP ini. Secara nilai keekonomian tentunya dengan penurunan impor ke depan akan membantu pengurangan 68 triliun per tahun. Selanjutnya peningkatan PDB, kita berharap pada saat kemarin pada masa konstruksi ada 514 triliun rupiah selama masa konstruksi. Ini merupakan kontribusi kita kepada negara dan kepada bangsa dan juga meningkatkan kualitas dari anak-anak bangsa. Baik, Pak Baron, artinya optimis dengan adanya kilang di Balikpapan, swasembada energi dan juga ketahanan energi bisa sesuai dengan target dari pemerintah? Benar, kami berkeyakinan dengan semua dukungan pemerintah dan stakeholders dan tentu utamanya adalah dukungan masyarakat yang menyadari bahwa pembangunan upaya yang sedang dilakukan oleh Pertamina bersama semua stakeholder adalah untuk kepentingan negara, untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Dan kami yakin semua ini bisa berjalan dengan dukungan stakeholder utama dan juga masyarakat. Terima kasih, Baik. Pak. Terima kasih VP Corporate Communication Pertamina, Bapak Muhammad Baron sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.